selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak semua yang saat ini menyaksikan ibadah online dari Gereja Baptis Efrata. Kami mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Suasananya sudah suasana Natal dan kita akan menikmati hadirat Tuhan hari ini dengan beberapa lagu Natal. Tapi sebelum itu, mari kita akan memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan sebagai saat teduh pada pagi hari ini dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita akan naikkan satu pujian, Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu.
Kami ucap syukur atas kelahiran-Mu di dunia ini Tuhan. Kami ucap syukur mempunyai Allah yang sangat mengasihi kami hari lepas hari. Kau yang mulia, Kau yang kudus mau datang ke dunia untuk menebus kami. Mau mengangkat kami dari lembah dosa yang kelam ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Walaupun dunia saat ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan wabah, tapi kami percaya Tuhan ada selalu dalam hidup kami, menjaga kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini menyaksikan ibadah ini Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada, apapun keadaan mereka saat ini, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan hati mereka masing-masing. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Tuhan yang bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan satu pujian sukacita, camkan lagu yang merdu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah bangkit berdiri, kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari bernyanyi dengan semangat. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, camkan lagu yang merdu. Bapak Ibu Saudara, masih tetap kita bersukacita. Kembali kita akan naikkan pujian sukacita kita. Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Kabarkan dari gunung,
syafaat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, dan kita juga berdoa untuk beberapa pokok doa untuk jemaat yang sedang sakit dan pemulihan di negara kita. Kita akan sama-sama naikkan pujian dari ENP, Doaku. Ya Tuhan, kepadamu ku sujud menyembah. Terpujilah namamu
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mempersiapkan pribadi kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian, Aku Datang dan Bersujud. Ku datang dan ku bersujud di hadirat-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Allah yang senantiasa memberkati kita sepanjang minggu ini. Dan hari Minggu ini kita bisa beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari firman Tuhan minggu yang lalu.
Hari ini kita akan berbicara tentang integritas dan tanggung jawab. Saya mengambil satu bagian firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang berbunyi demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga sungguh kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, hari ini kita berbicara tentang integritas dan tanggung jawab. Ketika kita berbicara tentang integritas, artinya adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban atau apa adanya diri kita di hadapan banyak orang. Terlebih ketika tidak ada siapa-siapa, itulah diri kita yang sesungguhnya. Itulah integritas. Nah saudara, banyak orang berbicara tentang integritas. Tetapi mereka tidak mengerti apa integritas itu dan bagaimana integritas itu. Mereka hanya berbicara integritas dan integritas. Tetapi mereka tidak bisa melakukan hal itu. Hari ini saya mengajak kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki integritas yang baik. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini mari kita melihat bagaimana kita melatih integritas kita supaya sungguh-sungguh kita dihargai. Bukan saja oleh Allah tetapi juga oleh manusia. Tentunya Allah menghargai kita lebih karena Dia tahu siapa diri kita, apa adanya. Tetapi manusia terkadang masih bisa ditutup-tutupi karena mereka tidak tahu siapa kita sesungguhnya. Dengan demikian, saudara, siapa kita di hadapan banyak orang. Dan ketika kita tidak ada orang, tidak berubah. Itulah integritas. Nah saudara, rasa-rasanya sulit. Tetapi ini yang harus kita miliki. Mari kita lihat bagaimana cara melatih integritas. Yang pertama, seperti yang dikatakan dari Efesus 4 ayat 14 sampai 15 tadi, ini berarti apa? Hidup dalam prinsip yang benar. Kita harus memiliki right principle. Prinsip hidup yang benar. Nah saudara, kebanyakan orang di dalam dunia ini ada dua jenis. Orang yang tidak punya prinsip yang benar, mereka memiliki ego yang berlebihan. Hidupnya semau gue, hidupnya kaku. Itulah prinsip yang mereka yang tidak memiliki prinsip yang benar. Yang kedua, prinsip orang lain atau kompromi. Pelin-pelan, labil. Dia memakai prinsip-prinsip orang lain bukan prinsip kehidupan dirinya. Dia hanya mencontoh orang lain. Karena dia tidak berpegang kepada kebenaran itu sendiri. Dia hanya mencontoh, dia hanya melihat orang lain. Wow, saudara. Jangan sampai ini terjadi dengan kehidupan kita. Tapi mari saya katakan, kita memiliki prinsip hidup yang benar. Sehingga prinsip kita bukan prinsip yang ego, yang semau gue, yang kaku. Tidak. Ya, tetapi kita sungguh-sungguh punya prinsip bagaimana Tuhan katakan tentang diri kita. Seperti 2 minggu kurang lebih yang saya katakan lalu. Nah saudara, kita bisa melihat bagaimana apa adanya diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita tidak semau gue. Tetapi kita mau lakukan sesuai dengan rencana Tuhan.
Mari saudara, kita memiliki satu prinsip yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hidup dalam prinsip yang benar. Sesuai firman Tuhan. Jangan kata orang lain. Kata orang lain, kamu gak pelayanan. Pelayanan dong. Oh iya, saya pelayanan. No. Pelayanan bukan untuk orang lain atau disuruh orang lain. Tetapi pelayanan adalah niat dari dalam diri kita. Karena kita memiliki prinsip hidup yang benar. Oleh karena kita anak Allah, kita melayani Allah sebagai Bapa kita yang kekal. Sebagai Bapa kita yang abadi. Sebagai Bapa kita yang sudah menebus saudara dan saya. Jadi saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, mari kita latih. Hidup di dalam prinsip yang benar. Jangan pelin-pelan. Jangan kaku. Oh tidak, harus seperti ini. Tak dulu saya bilang. Bukan berarti kita pelin-pelan, kita pertimbangkan. Tapi kita bisa melihat dari sisi satu dengan sisi yang lainnya. Sehingga sungguh kita melihat, kita doakan, kita gumuli. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua saudara. Yang kedua adalah hidup di dalam kesatuan hati, pikiran, persekutuan, dan perbuatan. Nah saudara, ini kita bisa lihat dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 yang mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah saudara, bagaimana kita hidup dalam kesatuan hati, pikiran, persekutuan, dan perbuatan? Yang pertama, kita harus jujur, tulus, apa adanya. Jadi, atau kita katakan hidup tanpa topeng. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu ada lagu yang mengatakan, buka dulu topengmu. Artinya apa? Hidup kita jangan kemana-mana bawa topeng. Ke kantor bawa topeng untuk di kantor. Ketika kita ke gereja kita bawa topeng ke gereja. Ketika kita ke rumah kita ganti topeng kita jadi topeng untuk yang di rumah. Siapa diri kita? Capek hidup yang seperti itu. Karena kita tidak hidup apa adanya. Tetapi hidup ada apanya. Ke kantor berbeda, ke rumah berbeda, ke tempat pelayanan berbeda. Tapi mari kita hidup jujur, tulus, dan juga apa adanya. Mari saudara, Tuhan menjadikan kita istimewa. Tuhan menjadikan saudara dan saya luar biasa. Dan satu-satunya yang ada di dalam dunia ini, tidak ada yang sama. Sekalipun saudara kembar, saya percaya ada perbedaan-perbedaan yang mencolok, yang unik buat saudara. Karena itulah identitas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu saudara, mari kita hidup apa adanya. Mari kita hidup dengan penuh sukacita. Baik di rumah, di kantor, maupun di gereja. Itulah kita. Dan kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudara, begitu pentingnya kita hidup tanpa topeng di dalam dunia ini. Karena Tuhan yang sudah hidup di dalam hidup kita. Yang selanjutnya saudara, lakukan apa yang kamu katakan. Walk your talk. Lakukan apa yang kamu katakan. Berjalan di dalam perkataanmu. Mudah? Gak mudah. Terkadang apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Matius 5 ayat 37 mengatakan demikian. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika kita katakan ya, maka saya katakan, ya kita lakukan. Jangan berarti kita menjadi pelin-pelan lagi. Kita tidak berbuat dengan sesuai dengan apa yang kita katakan. Seringkali banyak orang yang dikatakan A, yang dilakukan menjadi B. Saya katakan hari ini, itu bukan orang yang berintegritas.
Orang yang berintegritas ketika dia katakan A, dia akan lakukan A. Itu yang harusnya terjadi. Banyak orang mengatakan juga, ayo kita pelayanan bersama-sama, bla 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 dan lain sebagainya. Ayo kita pelayanan. Waduh, nanti dulu, saya masih banyak pekerjaan. Waktu saya masih padat dan lain sebagainya. Begitu banyak dalih-dalih yang dia katakan. Padahal dia yang memberikan semangat kepada orang lain untuk melayani. Padahal dia yang mendorong orang lain untuk melayani. Tetapi dirinya menarik diri dari pelayanan. Itu bukan orang berintegritas. Tidak ada karunia rohani untuk mendorong orang lain. Menyemangati orang lain saja, dirinya tidak. Tidak ada. Saya percaya karunia rohani yang sesungguhnya adalah dia juga harus ikut terjun di dalam pelayanan itu sendiri. Dia harus jadi teladan bagi orang lain. Sehingga orang lain mengikuti apa yang dia lakukan. Itulah orang yang berintegritas. Karena dia berjalan di dalam perkataannya. Sebab itu saudara, mari kita melihat. Di dalam Alkitab, kita melihat pribadi yang memiliki integritas dan hati nurani yang murni. Contoh yang pertama adalah Yusuf di rumah Potifar. Seberapa kurang cantiknya istri Potifar. Dia juga anak muda yang ganteng. Digoda oleh tante Potifar. Tapi dia lari dan dia tidak mau mendekat. Saudara, sungguh luar biasa bukan? Dia tidak hanya dipercayai untuk mengurus rumah tangga, bahkan istrinya mengingininya. Tetapi Yusuf mengatakan no, dan dia lari. Siapa lagi dalam Alkitab? Kita lihat Daniel di Istana Babel. Dia pun memiliki integritas yang luar biasa. Dia tidak haus dengan kemewahan, dengan makanan yang enak, dengan jabatan yang luar biasa. Tapi dia mempertimbangkan semua itu. Dikatakan, mari kita bandingkan. Aku mau makan sayur. Aku mau seperti ini dan lain sebagainya. Nanti bandingkan dengan mereka yang minum minuman keras, yang makan makanan luar biasa enak dan lain sebagainya. Akhirnya Daniel membuktikan bahwa dengan dia mengikuti cara Tuhan, sungguh luar biasa. Dia lebih segar, dia lebih pandai, dikatakan lebih pandai 10 kali lipat dari yang lain. Wow! Itulah saudara, ketika kita punya integritas dan hati nurani yang murni, Tuhan menambahkan semua bagi kita. Demikian juga buat saudara dan saya. Saya percaya Tuhan menambahkan yang terbaik. Sebab itu saudara, mari lakukan apa yang kamu katakan. Atau kita berjalan di dalam perkataan kita. Artinya kita tidak meleset. A, lakukan A. B, lakukan B. Di luar itu berasal dari si iblis. Hati-hati saudara. Matius 5 ayat 37. Sebab itu saudara, hari ini mari kita memiliki integritas dan hati nurani yang murni. Ya saudara, mari kita juga memiliki teladan dari Yusuf yang bisa mengalahkan godaan. Daniel yang juga mengalahkan segala kemewahan. Tapi dia tetap berpegang pada prinsip firman Tuhan. Dan cara melatih integritas yang ketiga adalah hidup di dalam hubungan yang benar. Atau right relationship. Nah saudara, jadi bagaimana kita cara melatih integritas kita? Yang pertama, right principle. Atau hidup di dalam prinsip yang benar. Yang kedua, tadi dikatakan, hidup dalam kesatuan hati, pikiran, persekutuan, dan perbuatan. Dan yang ketiga, hidup dalam hubungan yang benar. Atau right relationship. Nah, bagian yang ketiga ini, dikatakan hubungan lebih penting dari pelayanan. Mengapa demikian, saudara? Hubungan lebih penting dari pelayanan. Ya, kita melihat dari Matius 5. Matius pasal yang kelima, ayat 23 dan 24. Matius 5, ayat 23 dan 24. Mengatakan demikian. Sebab itu,
jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya apa saudara? Saya katakan hubungan itu memang lebih penting dari pelayanan. Ketika kita akan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi ternyata kita masih punya urusan dengan saudara kita. Semua itu dikatakan tinggalkan. Bereskan dulu hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Dengan teman kita, dengan siapapun itu. Baru kita kembali, lalu mempersembahkan persembahan kita. Artinya hubungan kita lebih penting dari pelayanan. Bagaimana sekarang kalau orang pelayanan ternyata masih punya musuh? Bagaimana ternyata orang pelayanan, aku nggak mau pelayanan sama dia, karena aku nggak suka. Apakah berarti kita layak untuk melayani Tuhan? Jadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau hidup kita berdamai dengan semua orang. Sebab itu saudara, ketika kita menyatakan hubungan ini lebih penting dari pelayanan, bagaimana kehidupan kita? Mari hidup dengan kasih yang agape. Kasih Allah yang tanpa syarat. Sebab kasih manusia ada batasnya. Atau katakan kasih Phileo, itu ada batasnya. Tetapi kasih agape, ini tidak ada batasnya. Saya akan lihat dari Yohanes. Yohanes pasal 13, ayat yang ke-34. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya percaya karena kita punya kasih yang sama di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, artinya pasti kita akan cocok dengan siapapun kita melayani. Amin. Enggak ada yang namanya aku enggak mau pelayanan sama si A, aku enggak mau pelayanan sama si B, aku enggak mau pelayanan sama si C. Jadi mau pelayanan sama siapa? Sendirian? Berapa minggu yang lalu sudah ingat? Bagaimana kalau seandainya kita masuk ke dalam kerajaan surga? Ternyata di sana juga ada orang-orang yang tidak kita suka. Sedangkan di dalam surga kita harus melayani Tuhan bersama-sama. Dan kita katakan, Tuhan maaf, saya dari dunia juga nggak mau pelayanan sama dia. Kira-kira keluar dari surga siapa? Apakah Tuhan akan mengeluarkan teman kita yang tidak kita suka? Atau ternyata kita yang harus keluar dari surga? Mari kita renungkan, saudara. Tidak bisa. Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Aku mengasihi dia karena, oh tidak ada. Kita semua di hadapan Tuhan sama. Saudara yang terkasih, mari kita pikirkan semua itu. Sebab itu mari kita hidup di dalam kasih agape. Di dalam dunia ini kita latihan. Mengasihi si A, mengasihi si B. Bahkan mengasihi orang yang tidak suka dengan kita. Mengasihi orang yang menyebalkan. Mengasihi orang yang mungkin bikin jengkel kita dan lain sebagainya. Tapi mari kita mulai. Tuhan, ajar aku mengasihi mereka. Dan kita percaya. Satu saat Tuhan berikan mahkota yang luar biasa buat kita semua. Nah, saudaraku, yang kedua, bagaimana hubungan ini lebih penting dari pelayanan? Kalau kita punya masalah, kalau kita punya urusan, kalau kita punya konflik dengan sesama, mari berani membereskan konflik dengan segera. Jangan pernah ditumpuk. Kalau kita tumpuk sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Sebab itu saya katakan konflik harus segera diselesaikan. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa, saudara? Selesaikan dengan segera. Semuanya selesai, semuanya kita buang sehingga tidak ada unek-unek lagi, tidak ada akar pahit dalam kehidupan kita, dan kita bisa hidup damai dengan banyak orang, dan hidup kita menjadi enjoy.
Sehingga sungguh kita menjadi saksi buat banyak orang. Amin. Ya, sebab itu saya katakan, kalau ada konflik, segera selesaikan. Jangan dipendam. Kalau yang namanya dipendam itu sedikit demi sedikit, akhirnya kita memiliki akar pahit yang berkepanjangan. Dan yang ketiga, saudara, kalau tadi kita berani membereskan konflik dengan segera, kalau sekarang kita salah, kita berani untuk mengaku salah, berani untuk minta maaf, dan restitusi atau pemberesan dengan segera. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan demikian, saudara. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara, jadi hendaklah kita saling mengaku dosa kita. Kalau memang kita salah, kenapa sih? Apa susahnya kita minta maaf? Mengaku bahwa kita salah, mengaku bahwa kita ini ya memang perlu dimaafkan. Mari dengan legowo, mari dengan berani kita minta maaf. Maka itu akan menjadi satu penghargaan. Kalau kita lari, bahkan terjadi olok-olokan. Mari saudara kita gentle, kita mengaku dosa kita. Kita mengaku salah kita, dan kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, sebab itu saudara, dalam pemberesan ini saudara, ayo kita harus siap. Jangan kita akhirnya merasa benar dan akhirnya kita bersembunyi, kita menghindar dari orang tersebut. Mari kita bereskan. Bagaimana caranya? Saya katakan langsung datang kepada orang yang bersangkutan. Jangan via orang lain, jangan via telepon. Datang, yuk kita bertatap muka, kita ngobrol. Mari kita gunakan kata-kata yang tepat, yang jelas, yang jujur, dan yang rendah hati. Bereskan. Mulai dari kasus yang paling berat. Ya, orang mungkin yang memiliki hubungan dekat dengan saudara atau besarnya kerugian yang dia derita, mari kita selesaikan. Ya. Nah, saudara, kalau seandainya orang yang kita datangi mereka menolak, kita pun harus siap menerima penolakan. Karena belum tentu semua bisa menerima. Kita datang, Tuhan kuatkan. Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Untuk kita menghadapi semua itu. Saya percaya saudara, dengan firman Tuhan ini, mari kita selesaikan persoalan kita. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin saya juga. Mau nggak kita menyelesaikan satu persatu persoalan, masalah, sehingga pelayanan kita boleh berjalan dengan baik. Pelayanan kita menjadi sesuatu hal yang harum di hadapan Tuhan. Semuanya berkenan. Menjadi satu hal yang luar biasa, bukan? Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita membuka hati kita. Untuk kita mau merendahkan hati kita. Minta maaf kepada orang-orang yang mungkin kita sakiti atau mungkin kita rugikan. Dan yang terakhir saudara, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku, bagaimana praktek kita menegur orang dan ditegur orang. Menegur orang begitu gampang. Kita memberikan kritik-kritik yang tajam, kritik-kritik yang pedas. Tapi ketika kita dikritik, begitu sakitnya hati kita. Tapi hari ini mari kita belajar bagaimana kita boleh menegur orang dan juga kita siap ditegur oleh orang lain. Sikap untuk menegur orang lain. Tegurlah orang secara pribadi, tetapi pujilah orang di depan orang lain. Kita juga harus berani untuk memuji. Saya mau, bukan berarti kita mengkritik, tetapi saya katakan belajar memuji orang lain. Di depan banyak orang, bukan berarti bisik-bisik, tidak. Kita katakan dengan sesungguhnya, bukan dengan cara, lebay, no. Kita katakan sejujur-jujurnya. Hari ini kamu ganteng, luar biasa pakai pakaian itu. Saya suka. Nah, itu dong ya. Hari ini rasanya kamu lebih cerah, rasanya lebih ganteng, lebih cantik. Wah, orang apa enggak langsung, wih. Saya katakan belajar untuk memuji. Saya percaya
Lebih sulit untuk memuji orang daripada mengkritik orang, betul? Mari kita pikirkan. Belajar untuk memuji orang lain. Ya, nah, tetapi ketika kita menegur orang lain, mari kita lihat. Menegur orang lain itu artinya mengasihi orangnya. Tetapi membenci dosanya. Itu harus digarisbawahi. Jangan mengasihi dosanya, tapi membenci orangnya. No, terbalik. Mengasihi orangnya, tapi membenci dosanya. Itulah sikap kita menegur. Kemudian, berikan usulan perbaikan atau solusinya seperti apa. Kemudian lagi apa? Jangan pakai kata-kata penghakiman. Kamu itu selalu ya, selalu. Hati-hati. Kamu itu tidak pernah. Itu kata penghakiman, saudara. Atau kita pakai nama-nama lembaga. Ya, jangan saudara. Hati-hati. Pakai kata-kata yang baik. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang mendorong orang untuk bangkit. Itu yang harus kita lakukan. Jangan pernah kita menghakimi. Dan bagaimana sikap kita ditegur orang lain? Yuk, kita harus siap. Ketika orang lain mungkin menegur saya. Oh, ditegur itu berarti apa? Dicintai. Ditegur berarti kita diperhatikan orang lain. Bukan berarti dibenci. Kebanyakan orang ketika ditegur, dia gak suka sama saya. Gitu kan? Bukan saudara. Ketika saudara ditegur artinya saudara diperhatikan lebih daripada yang lain. Ketika kita ditegur, mari kita merespon. Jangan reaktif, tetapi mari kita berterima kasih. Terima kasih. Kalau saudara sudah mengingatkan saya. Saya baru sadar. Ayo kita kembali kepada firman. Ayo kita kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalau seandainya ternyata itu salah informasi, mari kita klarifikasi. Berikan penjelasan, akui dan minta maaf kalau memang ada kesalahan. Ya, jangan kita mengeraskan hati. Nah, saudara, itu yang harus kita terima. Jadi kalau kita ditegur orang lain, berterima kasih. Ya, bahkan kalau boleh, saudara, kalau nanti ada salah lagi, tolong ingatkan ya. Jangan sungkan. Nah itu loh saudara. Mari kita saling mengingatkan. Satu dengan yang lain. Sehingga kita saling membangun. Sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Dan akhirnya saudara, integritas kita terbentuk semakin kuat. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Tetapi sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Hari ini, sudahkah kita memiliki integritas yang baik di hadapan Tuhan? Atau kita masih sekedar apa adanya? Saya berharap kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya integritas yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mengingatkan kami tentang integritas kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Ketika tidak ada siapapun, kami sungguh apa adanya. Tidak menjadi-jadi. Tapi sungguh kami menjadi apa adanya di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan, Engkau berkati, Engkau ubahkan, dan jadikan mereka orang-orang yang memiliki integritas. Sehingga sungguh nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, dan gereja-Mu Tuhan semakin ditumbuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Mari kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari saudara, kita akan berdoa, kita bersama-sama bersatu hati. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami, mengalir dalam kehidupan kami. Penyertaan dan perlindungan-Mu senantiasa melingkupi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.